sampai bulan, lanjut pada poin berikutnya. Yang tujuan pokok adalah pertama silaturahmi dengan guru-guru Bandung yang kata kedah anak orang tuan sehingga apa ya karena undangan. Yang kedua untuk memperdampakkan kepada media bahwa katanya nyo matang bersatu dan matang cinta ke agama Allah hingga tadi menjadi mungkin nyo ada dulu tuan Jinawa dengan semangat pemuda, dengan pikiran yang terbatas ya Allah berikan kepada kita karena yang Bandung tertancap kalade bahwa Bandung dayo hana sempurna. Bandung dayo hana sempurna melainkan terbatas Bandung deh cara berpikir sehingga berbeda antara pikiran duku A dengan duku B. Atas perbedaan itu, Tayo Bandung insya Allah mengerti, berpaham dan Allah jadikan titik temu yang indah. Amin ya rabbal alamin. Bihaqqi nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati awliyaillah minal masyriq wal maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Acara bahasa malamnya insya Allah Tayo mulai. Terima kasih kita ucapkan kepada Abi Nainunis yang telah menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara pelaksanaan atau bagaimana acara ini yang nantinya akan berjalan. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini Abi mempercayakan saya untuk membacakan soal. Memang gede oleh Abi so baca soal karena lung kemampuan jawab hana. Nah, menyonutanya ngerukok Panama sabah bungkuh atau tupung sikilo mungkin jut, tapi menyonyo kakurung. Baiklah para hadirin sekalian, langsung saja kita masuki ke dalam pembahasan yang pertama. Persoalannya atau masalahnya adalah bagaimana hukum melaksanakan salat pada hari Jumat setelah khatib naik ke atas mimbar? Menang, masa khatib KGE di atas mimbar, hukum bagi getanyonyo pertanyaan sebetulnya permasalahan orang agama bi, permasalahan orang agama yang jak Jumat. Khatib KGE di cung mimbar. Nah, bagi orang yang tamang dalam masjid atau yang telah berada di dalam masjid setelah khatib naik ke atas mimbar, hukum salat menyo gesemayang urungnyan pakiban hukum. Yang lagi yang masalah haji. Baiklah, kita mintakan jawaban yang pun pembukaan bakso ini. Oh, bak urung yang dituakan di sini mungkin, yaitu Tengku Jarjani Walidi di Kambang. Kepada Tengku Jarjani kita persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan ulun coba jawab di atas yang kan persilahkan oleh guru kitanya kepada alun pribadi. Bagaimana hukum melaksanakan salat pada hari Jumat setelah khatib naik di atas mimbar? Referensi dalam Fathul Mu'in ataupun I'anatul Talibin juz 1, juz 2 adapun halaman 87 cetakan Al-Haramain
wa tukrahu tahriman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tukrahu tahriman walau liman lam talzamhu jum'ata ba'da julusil khatibi 'ala al-mimbar wa illam yasmi' khutbata salat al-fardhi walau faitatan tadhkiruha al-an wa illam lazimtuhu furan au naflan walau fi halid du'ain li sultanin. Dan dimukruhkan akan hal keadaan dimukruhkan akan sebagai mukruh tahrim walau liman lam talzamhu, walau bagi siman yang hana lazim akan nyaman oleh Jumat. Kajian dimukruhkan ba'da julusil khatibi 'alal mimbar, sesudah neduk khatib di atas mimbar. Wa illam, sekalipun hanai dengar ia nyaman pun ianya seorang akan khutbah salat al-fardhi, walau ada sembahyangnya salat fardu, walau salat fardunya salat yang kaliput. Tazkiruha yang teringat akannya salat pada sekarang. Nantruh masjid lagi tanya tunggu imam kagi atas mimbar ataupun tunggu khatib, makna imam tunggu khatib kani atas mimbar lagi tanya teringat na sembahyang yang luput, sembahyang fardu yang luput dah lakukan di sinan nyan hukum jih mukruh tahrim. Wa illazim tuhu, sekalipun lazim akan orang agam tersebut ke qadha ataupun ke tunai sembahyang yang luput secara for ataupun segera, atau sembahyang tersebut sunat yang dihukum jih mukruh tahrim, walau yang dah sembahyangnya pada ketika tunggu khatib tengah ni baca doa bagi sultan. Kuntungku qauluhu wa tukrihu tahriman, artinya kirahatul tahrim, mukruh tahrim. Maka bermula dianya itu mansub di atas maf'ul ala maf'uliyatil mutallaqah, di atas nibah mudhaf, dan sabit bahwa padanya itu bahwa sungguh diibaratkan dalam kitab Tuhfah bil hirmah dengan harum. Alinyalam wa yuhramu ijma'an, dan diharamkan hal keadaan haram secara ijma' salat berlail. Wa bainal kirahatu tahrimi wal hirmatu farqun, dan sabit di antara mukruh tahrim dan haram itu na perbedaan. Wa in kana kullu minhuma, sekalipun adalah tiap-tiap daripada keduanya itu ikendaki ia akan berdosa. Wa dzalikal farqu, dan bermula demikian itu beda huwa, bermula dianya perbedaan itu bahwa sungguh annal kirahat tahrim, wa sungguh mukruh tahrim itu barang masabatat, barang yang sebut bidalilin, dengan dalil, yahtamilu tahwil, yang ihtimal, yang berkemungkinan na ta'wil.
yang dimaksud dengan mukruh tahrim ma sabatat bidalilin yahtamilu tahwili, yang na kemungkinan untuk na ta'wil. Sedangkan wal hirmatu ma sabatat bidalilin qat'i panabbahu. Sedangkan haram nyo nakeh barang yang sebut ianya barang dengan dalil secara qat'i. Berarti kesimpulan ji haram secara ijma' salat fardu dan mukruh tahrim salat sunat yang lain. Munya dalam bab lain dan disebutkan tanzih qiraatat tanzih. Munya hina tahrim. Lagi di dalam mahalli juz 1 nan cekat dalam wujud wa amma as-salatu halil khutbati fa haramun, gitu kan. Adapun bermula salat pada ketika khatib, pada ketika khutbah itu niscaya maka bermula dianya sembahyang itu haram. Wala tan'aqidu, dan hana terakad ianya sembahyang hal keadaan ijma'. Walau fardan, walau ada ianya sembahyang itu perle illa raka'atai tahiyati, kecuali 2 rakaat tahiyat. Berarti 2 rakaat tahiyatnya idang bak makruh tahrim ya dengkoi umum kagene ada khatib. Munya dalam mahalli munya sembahyang yang lain langsung ujung pegah harum dan hana terakad sembahyangnya, munya sembahyang yang fardu. Kiban Abi Walidi di Kambang. Berarti Mia Ba'lun munya sembahyang sunat boh tahiyat masjid yang kita lakukan di saat khatib kan ada mimbarnya, hukumnya mukruh tahrim. Munya sembahyang wajib, yang wajibnya walau sembahyang luput takadha luhu baraw rahmah. Adapun takadha insya Islam ba mahal tahiyat masjid ada masjid, sedangkan khatib dia ada mimbar nyo hukum ji harum. Nyaminan. Jadi bagi so yang urang tamang atau urang yang kana la masjid hukum harum. Urang yang kana la masjid yang mesti ni pegat di sini berarti urang yang kana la masjid hukum semayang tahiyat atau qada fardu yang hukum ji harum. Lebih harum. Harum. Berarti urang yang kana la masjid wate khatib kagi ujung mimbar baik kesemayang sunat atau kesemayang fardu hukum ji harum. Harumnya kana la masjid harum. Ya, urang yang baru tamam Nabi nya kita. Munya urang yang baru tamam munya sunat dibolehkan, tiba idam bak mukruh tahrim. Munya fardu yang luput kepubuhan hukum ji harum dan hanterakat. Okey, bagian penjelasan atau uraian dari Walidi di Kambang. Kiban bak tunggu-tunggu lain na tanggapan atau na tambahan. Tengku Fajar di Paluh. Kita persilakan kepada Tengku Fajar di Paluh untuk menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyo nak baca tambahan mungkin ibarat kitab mengenai tambahan baju tentang uring yang baru tamang. Sebab bagi uring yang buno yang kali dijelaskan ialah kepada uring agam yang kana di dalam masjid
sehingga digopnyan hana gesembahyang dan wate kage tungku khatib di atas mimbar, walaupun tungku khatib golam geduk nyan baru gebedah untuk gesembahyang, maka hukum ji ialah lagi hukum abiyajar jadi pegah bunuh. Sedangkan yang ingin lo tambahkan ialah kepada orang yang baru tamang dalam masjid dan posisi khatib sudah berada di atas mimbar, nyokiban hukum ji. Di dalam kitab Nihayatuz Zen halaman 125 long baca matanji, wa amma man dakhala al masjida fi hadzal waqti, adapun seseorang yang masuk masjid pada ini waktu, watenya artinya wate yang kage tunggu khatib nyata mimbar, fa yajuzu lahu ayyusalliya raka'ataini khafifataini tahiyatal masjid. Jud bagi orang agamnya tadi ke diuragamnya jauh masjid, yaitu gesembahyang 2 rakaat yang ringan, yaitu sembahyang tahiyat masjid kemudian gedung. Maka jika tidak ada ianya itu yang solat 2 rakaat, niscaya disembahyang ianya seseorang akan sembahyang sunat Jumat, yang ini ia seseorang akan sembahyang Jumat tersebut kepada salat tahiyatul masjid, dan hasil dengan keduanya akan tahiyatul masjid. Dan hanjut bagi orang agam tersebut giat tamah di atas 2 rakaat, dan hanjut bagi orang agam tersebut ialah gesembahyang selain daripada tahiyatul masjid. Kesimpulan ji, bagi orang agam yang jauh masjid dan posisi gopnyan tamang dalam masjid karena tungku khatib, nyo di gopnyan cuma boleh gesembahyang 2 rakaat yang ringan, dan sembahyang tersebut merupakan sembahyang tahiyatul masjid. Hanjut gesembahyang pulain, hanjut gesembahyang sunat pulain, harus gesembahyang sunat tahiyatul masjid. Tegedi hana gesembahyang sunat tahiyatul masjid, langsung laju gesembahyang Jumat, maka dengan sembahyang Jumat tersebut kehasil sembahyang tahiyatul masjid. Maka tegedi geduk, langsung laju wate katuh dalam masjid geduk laju hana gesembahyang tahiyatul masjid secara sengaja ataupun kapanjang pasu, maka tidak sah daripadanya seseorang lih demikian. Artinya menyadekedi gopnyan getamang dalam masjid dengan tungku khatib di atas mimbar, langsung laju geduk hana gesembahyang, nyo bagi gopnyan menyadekedi gebedah lam untuk gesembahyang, yang sembahyang buno, sembahyang yang dilakukan oleh geduk, sembahyang tahiyatul masjid tersebut nyo hana sah. Mungkin nyo sagai tambahan dari tuan mengenai sidra urang agam yang getamang dalam masjid posisi tungku imam atau khatib ka berada di atas mimbar. Maka kesimpulan ji, jud gesembahyang tahiyatul masjid dengan catatan beringan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiban baduk lain. Walid di Samudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan yang hormati yaitu Abi Nunis selaku Guru Tuan. Jadi langsung ju tanggapan Pak Long Wajud adapun pendapat Pak Long Wajud tentang mengenai urang sembahyang di ketika khatib KGI atas mimbar. Jadi urang yang sembahyang di ketika khatib KGI atas mimbar, nya hukum ji disunatkan bagi urang yang baru tamang masjid, nya sunatkan untuk sembahyang tahiyat masjid.
Karena nah hadis idza dakhala ahadukum masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Apabila tamanglah salah satu kamu dalam masjid, maka ba'dule sehingga sembahyang oleh 2 rakaat. Sehingga masa awal masa Nabi pernah terjadi dekat sirah urang, Nabi tengah membaca khutbah. Terus sirah urang geduk ju. Maka gehoi Nabi geduk sembahyang le. Sembahyang 2 rakaat. Kemudian persoalannya apabila khatib naik atas mimbar. Jadi soal khatib naik atas mimbar. Menyo khatib naik nyo dibolehkan sembahyang. Tidak sunat. Tapi yang permasalahan khatib kagedu atau mimbar. Kagedu. Karena gedu mungkin du'nya du wate azan. Karena wate azan kagedu. Jadi memang khatib yang hendak gedu, berarti hendak berlaku hukum. Artinya jin ke sembahyang. Kemudian orang yang haram, artinya ataupun makruh tahrim mazhab pendapat, sembahyangnya apabila orang tersebut kagetamang dalam masjid hana sembahyang sunat tahiyat masjid ataupun kali sembahyang sunat tahiyat masjid kagedu. Ya. Baik orangnya getamang awal segala khatib ataupun kali khatibnya hana jeung kait. Khatib KGE ataupun golong GE nya hati kait. Yang pokoknya urang yang tamangnya kagedu. Artinya mereka kagedu kalipun sembahyang tahiyat masjid. Jadi surah dalam kitab I'anatul Talibin waktu kerahu tahrimannya dipegah dalam kitab dalam Abu Bakar Sadda. Lakin al-qirahatu mahsuratun fi man lam tutlab minhu tahayyatal masjid bi angkana jalisan wa arada ayusalli. Akan tetapi makruh tahrimnya, surah makruh tahrimnya yang terhasar ba orang-orang yang hanya dituntutkan daripada orang tersebut untuk bersembahyang tahiyat masjid. Dibang surah dengan bahwa karena jalisan orang tersebut kagedu wa arada ayusalli dan legedu rencana ada sembahyang nyan sembahyangnya yang sembahyangnya hukum jiharim adapun makruh tahrim memang kagedu bahkan karena gopnya kaluput sembahyang tahiyat masjid baik sembahyangnya adalah sembahyang qada ataupun sembahyang sunat ngedung qada hadir sunat kalau lebih aula hadir. Ya. Jadi mungkinnya mentang segai baklung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Walid Disamuti yang telah memberikan tambahan atau tanggapan di atas apa yang diuraikan oleh Walidi di Kambang. Bak dengku-dengku lain mungkin bantahan atau pandangan lain. Tengku Ghaffar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajut menurut pandangan lenduan, kata-kata yusalli rak'ataininya hana taksis kepada tahiyat masjid. Karena apa kan? Karena atas nama dalam hadisnya ngepegah gitu sembahyang 2 rakaat. Hana ngeceh sembahyang yang bertahiyat masjid inan ka na unsur pahala tahiyat masjid. Juga dalam perihal tanyoban tatamang masjid lang kitab yang kalih debale tengku Fajar Buno lang kitab Nihayah bahasa ji ila su'ud. Su'udnya kan tengah gebaca khutbah kage tengku khatib uhat mimbar maka di sinan berlakulah hukumnya. Dah berlakulah hukumnya berarti orang tersebut pada saat kesembahyang berkepubut atau yang
khafifahnya makna ji yang wajib-wajib mentah. Hana dianjurkan untuk pepanjang-panjang dalam rukun tersebut. Jadi untuk kesimpulan ji, terhadap urang bantam dalam masjid yang dianjurkan giu sembahyang 2 rakaat, dan walaupun hana geni kepada tahiyat masjid, dalam sembahyang tersebut na merumpak pahala tahiyat masjid, karena yang na dalam hadis giu sembahyang 2 rakaat hana getaksiskan kepada tahiyat masjid, dan berlakunya hukumnya benar pada saat kage walau golong baca khutbah li dengku khatib nyan menan yang nabak na yang bak lum tuan lebih kurang tuan lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak gure lain Bele yang saknya menurut Walid Cetme nubegah julus du. Berarti berlaku memandung hukumnya ketika khatib kanedu. Menurut bantahan Tengku Ghaffar nubegah bukan mulai daripada du tapi su'ud. Wate khatib ka mulai ni atas mimbar. Walaupun golong gedu. Menan Tengku Ghaffar. Jadi dalam kitab I'anatut Talibin di dalam biangkana jalisan wa arada yusalli qauluhu ba'da julusil khatib amma qablahu walau ba'da su'udihi al-mimbar fala yuhramu. Jadi dengan bahwa khatib tersebut kagedu. Beliau dalam gedu mana hana berlaku hukum. Walaupun gede khatib tersebut kali gede atau mimbar fala yuhramu. Harim sih. Ya badahan dari Walid Cetme. Ya nyan pengenan ni sahih dalam kitab Walid baca saya. Ya nah. Tengku Ghaffar di dalam kitab Nihayatul di dalam kitab Nihayatul Zain. Ya, jadi ka mencabung jino karena 2 buah pendapat. Pendapat Walid berarti mulai khatib nedu, menurut Tengku Ghaffar su'udnya naik. Bacut mufhum du di sini du baina khutbataini ataupun du tengku khatib gepreh gebang urang adzan dalam sih kita mufhum du Walid pakai mim arti nama gedu berarti nama du kaiji memang hana gedu hana berlaku hukum yang gedu hana itlak du inan du yang na dalam rukun kah ada kala du memang gedu tengku khatib meandaikan bangga pun gak yang langsung geduk yang gimana? Bila langsung geduk berarti tak berlaku hukumnya. Berlaku hukumnya, walaupun hana baca khutbah. Ya, karena kan du ba'funnan kan hana wajib. Yang du yang wajib du di antara 2 buah rukun khutbah. Masih hana geduk masih. Mungkin baca salim juga gedang ini aja. Kanjut sih. Hana adzan kedua. Bohna adzan hana. Berarti bak tempat-tempat yang hana adzan kedua surah Walid mesti khatib gedang jauh mimbar hana geduk lagi. Pada azan keduanya khatib hana gedu tapi gedang. Karena adzan nah. Oh, tapi khatib hana nedu. Karena kan wajib dunia. Ya. Menan Tengku Ghaffar menurut Walid di Cetme. Jadi kan mesti nedu bak pun yang menan Tengku Ghaffar. Berarti atunan ka wujud du le tengku khatib nyan ka berlaku hukum sembahyang sunat yang khafifataini nyamnan nya lagi berlaku hukum hari kan berlaku hukum yang lagi diuraikan oleh Walidi Buno yang ke sembahyang sunat yang khafifataini nyamnan punya sembahyang sunat khafifataini yang betul ia tidak penanggung ba'da su'ud karena bahkan kadang lebih khatib inan kena cepat kadang baca rukun khutbah. Jadi mungkin urangnya disempurnakan sembahyang. Mesti sembahyang secara dengan jut. Kan berarti maksud daripada Walid di Cetme sembahyangnya sembahyang apa? Nah ya maksudnya sembahyang lupa sembahyang surah harim pegang. Berarti apabila tengku khatib kagedu sembahyang harim. Surah harimnya, surah harim sembahyang. Nalung tume dalam matan kitab, lain kitab yang nah mungkin jadi rujuk menyebab
mengkerucut masalah daripada yang diharamkan sembahyang duk di sinan mufomji duk pada saat bainal khutbataini inan wujud haramji menyen laget tengku wale cot me buna pegah pada saat geik langsung geduk tengku khatib inan ka wujud haram sang ilung kurang sependapat yang nah menyen pegah hukum haram untuk bubuh sembahyang yang nalung temui dalam kitab baik dalam kitab yana nyan du apabila du tengku khatib bainal khutbataini yang betul tapi dilikat ni baknyan hana long yang nun temui upe yang ka nun temui hana long matan kitab yang menyatakan demikian. Sekian. Daerah ada yang mata kitab yang mengatakan bainal khutbataini tin baca ke karena itu hana kait bab. Kiban Tengku Gofar menan bantahan dari Walid di Chatme. Menurut Walid di Chatme menan ge khatib icung mimbar du khatib nyan kag hitung. Berarti menan ge khatib ucung mimbar assalamualaikum le Tengku khatib linyan gedu untuk gepreh azan kedua. Ya. Menurut Walid Chatme du nyan kag hitung Tengku Gofar. Menurut Tengku Gofar yang gekenduk kenduk inan Walid tapi duduk di antara dua khutbah kan di antara dua sujud ya duduk di antara dua khutbah ya menurut Tengku Gofar yang gemaksud julus inan adalah duduk di antara dua khutbah bukan duduk khatib gepreh azan yang kedua ya jino tapreh Tengku Gofar gume matan yang menjelaskan bahwa duduk inan memang betul duduk antara dua khutbah bukan duk Tengku khatib bak gepreh azan yang kedua. Bele menang Tengku. Siat abi matang janeng ni tolong sabar siat. Tahan sabar ana pu buat ndik na giliran nawate. Panjang tham dawate abi. Tunang. Jadi Walid aci Walid pegah tiga tu yang masalah urang yang duknya yang teh yang harum ci Walid ulan ya yang harum buno surah yang teh pu urang yang baru tama pu urang yang kana di dalam masjid Urang yang kana dalam masjid urang yang kana di dalam kana dalam masjidnya kagedu misal hana gedu nyan hana surah ya. karena mentang mahal sembahyang kai masjid betul betul kami dalam masjid nan nah ngapu ka ino lo baca matan dalam kitab Nihayatul Dzan diharamkan di atas orang yang telah hadir di dalam masjid oleh pu gepeharap oleh terjadi solat bersamaan solat fardu ataupun solat sunat walau sembahyang fardu tersebut qada dari pajan harum daripada waktu naik khatib di atas mimbar walau sebelum memasuki pada khutbah hingga pajan harum hingga selesai khutbah. Yang poin pertama bagi urang yang kana di dalam masjid dan di gopnya hana sembahyang oh wate ka tungku imam atau khatib ka melaju untuk atau mimbar baru ke bedah untuk ke sembahyang nyan berarti menyatapam daripada ibaratnya sembahyang gopnya harum maka tekedi kepubut sembahyangnya lam tan akid maka sembahyang tersebut hana terangkat walau ke sembahyang tengah di dalam posisi tungku khatib tengah gemu doa ka gemu doa yang tetap sembahyang hansa han terangkat yang kelagian Walid yang kena mata ni berarti yang menan begah nama tang kitab berarti ikhtilaf berarti kan ba'lung batilah sih walau ba'da su'udihi ya berarti dari perdawaannya ba'duknya Tengku kan muno ino jelas ke pegah min waqti su'udi ila min ibtida yang di dalam nahu ila intiha abih
pon tae piyoh ji abeh ji hingga beh khutbah. Minkan ibtidak permulaan ila intiha gaya. Ila betul ya. Man betul pun na betul pendapat lu pegahnya adapun makan lu pegahnya. Jadi dia betul banua betul berarti ikhtilaf. Nah. Jadi oleh janme mentah ragu terhadap punya otak kebantah menang punya bukan dia. Abi Matang Janeng Tengku Busyairi ingin mengeluarkan pendapat. Nyo putra Abi, ku tanggapan, ku tambahan atau bantahan? Kali ayo baca matang kitab ni. Abi nyo masalah mungkin kamu mengerucut tapi be Abi persebarkan le masalah aja. Ya. Silakan Tengku Busyairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang mulia kepada ayah beserta keluarga beliau, yang mulia kepada Abi selaku rengsi kita yang bersama beserta keluarga beliau, yang mulia kepada Walid, Walidi dan gure-gure kamu yang kena di sini. Jadi bacut ya kan? Jadi yang kepegah leku pahyar beno sunat nya barang kapu sunat ke menang. Tapi nya baklung sunatnya sunat tahiyat masjid. Pakai. Karena sunat tahiyat masjidnya untuk legetayo ta hormati masjid. Ya, ke menang. Menya tabak mukruh nya nak sembahyangnya. Yang kedua kan nyampai kepegah tapi kitab dia mengenal. Anakku Abi. Kepegah perang. Dan harim atih uring hadir dalam masjid mengerjakan sembahyang. Uring yang katuh dalam masjid telak kejak kadang telak gua gakoh pada ataupun telak galah pada ga gejak katelat katruh ungkuimu tunggu katip gede atih mimbar baru terus gaknya ya kiban urangnya ya yang kepegah harim nah kan ayo harim oka kan harim atih urang yang hadir dalam masjid mengerjakan sembahyang ya. Kemudian daripada sesudah khatib duduk di atas mimbar, nyawate khatib kagadu atas mimbar, menanggi atas mimbar kan hai gedang sebagainya rubah lagi, ya alih gedang bisa lium. Kemudian kan kajian, nyawate katro pak mimbarnya, ya wate kedua sabak duduk di atas mimbar, karena panjang enggak dua kayaknya. Ya menang, nya menurut lu empatnya matang kitab dia baca. Ya menang. Berarti hari menyodong kuimum karena di atas mimbar. Nyan orang yang dalam masjid. Oh orang yang dalam masjidnya hari ini. Tapi orang yang terus telat kedua nyan sunat sembahyang pun sunat sembahyang tahiyat masjid kan sembahyang lain. Ya menurut lu lagi yang ada buyun makron apa itu? Kanyo lagi Abi matang gini. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Busyairi Abi Matang Janeng yang telah mengemukakan pendapatnya. Taknya nupugah kitab tua Abi pu kitab nyo kejut kamu depu. Karena biasa menyoyang tuha-tuhanya konkret biasa. Pu kitab dengan Tengku Busyairi. Jin baca lagi. Kitab kitab Jawa Sabidal Muhtadin. Nyo.
Saking tuha kitab munan bak lapik hana oleh baca yang lain. Baiklah, tibalah kita kepada kesimpulan dari permasalahan ini. Permasalahan sebetulnya kamu mengerucut bakdu. Masalah hukum ya kajilah lagi tunggu-tunggu pegah benar walid abi pegah benar masalah hukum kajilah. Cuman jino golong jinah bakdunya dupu. Jino getanya lagi kepada musahih getanya untuk mentasihkan masalahnya Pak Abi Nainunis. Kepada Abi kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yo kejelah hati anak. Hai karena ada begini ada kau boleh. Ada begini ada ulama dulu. Ulamanya nikah hatri kau nikah. Jadi yang dia ke masalah pertama masalah urang elena la masjid. Boh pada pun na ke semayang ile, dia ke semayang kedua atau hana ke semayang ke pop laju kedua. Ketika khatib ka menuju mimbar, yang beile ada bekah masalah khilaf menuju. Nah, dadang jule menurut pendapat yang dalam kitab yana nyo ka kedua. Menurut pendapat yang dalam kitab Nihayatul Zain, nyo termasuk bahagian daripada dua khatib adalah ketika khatib kan ediun, maka dua kitab nyo dua versi bahasa. Ya, jadi khilaf ulama sampai khilaf dua ulama muda oleh yo. Lah kita ana meyagalom du hanaruh surah. Baru ruh surah watain du. Meyalah kita Nihayatul Zain yo termasuk bahagian daripada dua khatib adalah khatib karena bari mimbar yang termasuk surah khatib atau mimbar. Menyamanan bagi orang yang kana la masjid kedua maksudnya kagak peluput dari masjid hal kedua nyawa hukum bedah kalai untuk salat puai salat di kedai boh wajib boh sunat nyawa khilaf pendapat layana nyawa makruh tahrim pendapat lang kitab mahali lang kitab Nihayatul Zain haram nas tuhfah haram. Yang kuat kalau kita berpegang mahali atau tuhfah haram. Kalau kita pegang ianah makruh tahrim. Dewan makruh tahrim ngaharim nyo kalau lagi ada ngadun. Nah, untuk lebih ihtiyat haram. Beda semayang long ketika khatib kan ada mimbar. Puas semayang. Adapun urang yang baru dro khatib kada ada mimbar nyo hana luput untuk dituntut salat dari masjid. Ya. Walaupun khatib kedua di atas mimbar, tetap bagi orang yang baru pro dituntutkan untuk salat tahiyat masjid. Jadi di sini hana hukum untuk dua pop laju karena alasan khatib ke atas mimbar. Cuma kagak baca rukun khutbah berat ade demi atas semayang halil semayang kai kaman han rumput tegebi semayang maan nyo kagak baik ile dua dadang untuk dapreh di kamat semayang Jumat. Ya, jadi untuk pemahaman selebih daripada kamu bahwa hukum bagi orang yang baru pro nyo tetap dituntutkan salat tahiyat masjid. Puai danit karena kata maklum termasuk lagi dalam kitab ini kitab ini Sabilal Muhtadin yainan nak ibarat man hadara orang yang kali pro dalam masjid. Kemudian nak pegahalo dalam kitab Sabilal Muhtadin mengenai hukum sira orang hanai rumpah hana troji lihat hadang kedua. Yang ketika di semayang salat sunat Jumat dinit serta dari masjid. Ya, jadi inan menurut kitab Jawa ya, 72 ni. Ya, long semayang tahajud masjid beserta salat sunat Jumat. Alasan lang kitab Jawanya mengasih dua pahala. Cuma lang kita Arabnya baca kahana payah niat tadi. Karena semayang salat sunat Jumat kasih tahajud.
Nah, tapi nak kita jawabnya di unit 2. Nah, jadi mana nilai terlebih. Nah, jino dan malam telah kedua silakan. Terima kasih kita ucapkan kepada Abina Yunis yang telah menyimpulkan permasalahan kita pada malam yang berbahagia ini. Masalah yang pertama. Selanjutnya, langsung saja kita masuki ke dalam permasalahan yang kedua. Permasalahannya adalah bagaimana hukum melaksanakan salat zuhur bagi orang laki-laki yang tidak uzur sebelum selesai ahli Jumat melaksanakan salat Jumat. Nyanyo masalah haji. Masalah haji urung agam hana gejak Jumat. Digopnya hana uzur. Gesemayang lihu. Segolong ahli Jumat di masjid selesai melaksanakan salat Jumat. Yang semayang gopnya tu hukum. Yang permasalahan ji. Kita lagi kepada Tengku Ridwan Walid Samuti untuk menjawab. Yang ngeplah Tengku Ridwan sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung ju pertanyaan Mbak Long ialah terhadap urang yang hanajak masjid bersemayang lehu irmo, sedangkan urang ide masjid kalau deh jamaah ataupun kalau sembahyang Jumat yang dihukum. Jadi tersebut dalam kitab Fathul Mu'in, far'an la yasihu zuhru man la udra lahu qabla salamil imam fa in sallaha jahilan in aqadat nafla walau tarakaha ahlul baladi fasallu zuhra lam yasiha ma lam yadhiqul waqtu an aqalli wajibil khutbatani was salati wa in ulima min adatihim annahum la yuqimuna jum'atan. Jadi kebegah lang kitab Fathul Mu'in hanasah sembahyang lihu terhadap urang yang hana uzur terhadap urangnya gesembahyang lihu padang gesembahyang segolong gesalim imum sembahyang Jumat. Jadi meo getanya urang agam yang pertama, urang yang kau khitabkan yang kau wajib sembahyang Jumat. Beda dengan urang yang uzur, urang agam mesti kadang uzur. Nyo hanam daleh ataupun urinam nyah nasi. Nyo urang yang kau wajib Jumat, hana kita Jumat, firmah hukum sirawi. Jadi pada kita mau teleho sembahyang ju. Bu hana gede pu yang pu masjid kali sembahyang pu galang sembahyang ju. Nyan hukum sembahyang lihu nyan hana sah. Kajan hana sah segalang salim imum, yo kali salim imum nyan hana pu. Maka tegedi ke sembahyang yang secara jahil hana gede pu goyan. Hana gede pu bahawa terakal sembahyangnya. Jahil hana jabut. Lihu sembahyang menada rumpah. Yang memang kesembahyang secara jahil bunuh yang terakat sembahyangnya kepada sunat, yang nanti berarti koknya di sembahyang lain, sembahyang lihu, karena sembahyang lihu bunuh yang sah. Kemudian walau tarakaha dan ditinggal oleh ahli Jumat fasallu zuhra, maka sembahyang lihu oleh ahli balad tersebut. Dan jika ditinggal sembahyang Jumat oleh ahli balad, artinya orang yang kawajib bedang Jumat, sabah balad tersebut kawajib bedang Jumat. Tapi hanya bedang fasallu zuhra, mereka itu ahli balad tersebut sembahyang lihu yang kita hukum dan hanasah. Pada hanasah selama hana sempitlah waktu daripada sekurang-kurang wajib dua buah khutbah dan sembahyang. Jadi mesti kebaca khutbah dan sembahyang nyo halat li kai debit ulu wate. Menyo kai debit ulu wate nyan borujud ge sembahyang le ahli balad tersebut. Selama golong sempit wate daripada dua buah khutbah dan sembahyang
nyo hanjut ile ke sembahyang le ahli bala tersebut. Nyo ke sembahyang leho le ahli balanya hanasah. Dan sekalipun kedeh dimaklumkan daripada adat mereka itu, kebiasaan mereka itu, bahawa tidak mengerjakan oleh mereka itu akan sembahyang Jumat. Walaupun kedeh ka maklum, ka adat urang yang ka maklum urang penduduk bala tersebut hana gelakukan sembahyang Jumat. Walaupun kedeh menan tetap sembahyang leho yang sembahyang nyan hanasah.